Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji syukur kita boleh datang dalam kehadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita sambut kehadirat Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan firman dan karyanya adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dan puji-pujian yang kita nyanyikan semuanya mengiringi kita untuk mengenali tema pada pagi hari ini, yaitu keramahan yang menggembalakan. Sebagai orang Indonesia bukan hal yang aneh atau bukan hal yang asing bagi kita untuk bersikap ramah tamah, karena ini adalah sebuah budaya luhur bangsa. Kita berjumpa, saling bertegur sapa, zaman dulu saling bersalaman, sekarang mungkin hanya begini, atau tos tinju, gitu ya, atau tos siku, gitu ya. Ataupun juga
gestur tubuh ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, menundukkan kepala, atau ketika lewat membungkukkan badan kita kiri atau kanan begitu. Demikian juga pemilihan kosakata dan diksi. Diksi itu artinya tekanan ya dari kalimat kita. Ketika kita berbicara pada lawan bicara itu disesuaikan. Dengan teman bisa plak gitu. Dengan orang tua kita bisa berbicara dengan halus, dengan sopan gitu ya. Bahkan keramahan itu juga menjadi sebuah basa-basi. Misalnya dengan pertanyaan, kalau pas berkunjung, sudah makan belum ya? Jawabannya apa biasanya? Sudah. Ya. Walaupun mungkin belum, karena ini bagian dari keramahan basa-basi. Tapi apa yang dimaksud dengan keramahan yang menggembalakan? Sebagaimana tema kita, nah sepanjang ibadah ini kita akan mencoba menikmati dan memahaminya nanti terkhusus dalam penyampaian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita melanjutkan dengan kita menyanyikan bersama NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah, lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Mari bersama kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan keramahan dan anugerah kasih kepada kami. Engkau mencontohkan kepada kami bagaimana seharusnya kasih itu diberlakukan. Namun sungguh Tuhan, untuk mempraktekannya bukan hal yang mudah. Terkadang kami tidak bisa mengendalikan diri karena emosi dan juga karena tuntutan memberikan sebuah pengajaran yang adil dan seimbang. Maka biasanya kami terjatuh sehingga akhirnya kata-kata kasar yang keluar, tidak ada pengampunan, dan adanya sebuah perasaan yang tidak nyaman. Jangankan untuk bersikap ramah, apalagi melakukan hal-hal yang baik menjadi sangat sulit ya Tuhan. Ampuni kami ketika di dalam pergumulan kami mempraktekkan kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan, itu bukan hal yang mudah. Ampuni kami ketika justru kami enggan untuk melakukannya. Kiranya pengampunan-Mu menghiburkan kami, memberikan kami dorongan sehingga akhirnya karena pengampunan-Mu kami boleh memperlakukan kasih itu. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu.
dirimu. Berita anugerah pada pagi hari ini kembali dibacakan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Inilah anak-anak-Mu yang Engkau pulihkan karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena hari lepas hari kami dibimbing dan dididik untuk serupa dengan-Mu. Termasuk ketika kami saat ini boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami sehingga pendengaran akan firman-Mu sungguh-sungguh membuat api yang berkobar dalam hati kami untuk menerima dan mengamini firman-Mu dan memberlakukan firman-Mu itu. Entahkah kami harus mempraktekkan kasih, entahkah kami harus menanggapi kasih, sehingga terjadilah pemulihan di dalam anugerah-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Yohanes. Kita akan membaca dari pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-19, di mana Lembaga Alkitab Indonesia membaginya ke dalam 2 buah bagian, yang diberikan judul yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan yang kedua adalah percakapan dengan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu judulnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membuka khotbah ini dengan pertanyaan. Mungkin saya akan bertanya kepada beberapa orang. Pertanyaannya adalah, pernahkah
saudara mengalami pengkhianatan dalam sebuah relasi? Ya. Pernahkah saudara mengalami pengkhianatan dalam relasi Bapak Ibu? Atau mungkin juga kalau dalam keluarga pembangkangan dari anak-anak. Pernah nggak? Oh, Pak Parwito sudah manggut-manggut. Pernah Pak Parwito? Pernah. Siapa lagi yang pernah mengalami pengkhianatan? Pembangkangan. Bisa angkat tangan? Yang pernah mengalami pengkhianatan? Hanya satu orang? Hanya Pak Parwito saja? Puji Tuhan ya. Hanya satu orang yang ngalamin. Yang lain enggak? Pak Antono pernah? Mengingat-ingat, saya melihat matanya bergerak ke kiri kanan itu mengingat-ingat ya. Ya, antara iya dan tidak, mengingat-ingat, menimbang-nimbang. Ya. Pak Parwito, gimana rasanya dikhianati, Pak? Sakit, tapi karena ada Tuhan dilupakan. Sikap Bapak terhadap orang tersebut bagaimana? Dulu ketika dia mengkhianati. Sakit terus sikap Bapak kepada dia? Hah? Ya. Iya, bagaimana sikapnya? Oh, menghilang jadi nggak ketahuan ya, puji Tuhan, jadi nggak usah ketemu gitu ya. Kalau misalnya ketemu, oh sekarang, tapi pada waktu itu kalau kemudian besoknya ketemu, gimana sikap Bapak kira-kira? Iya betul, kan nggak ketemu deh. Kalau misalnya ketemu, besoknya ketemu, bicara agak keras, tidak bisa ya Pak ya? Apakah sama seperti itu Bapak Ibu kalau merasa tidak nyaman, kemudian bisa kita langsung ngobrol dengan nyaman atau pura-pura baik begitu? Atau nggak bisa, ya tetap rasanya emosi. Gimana Pak Han? Kalau sudah merelakan, tetapi mungkin 1-2 hari, seminggu dengan orang yang mungkin itu gimana rasanya? Butuh waktu ya ya. Kalau Bapak untuk kasus itu berapa lama? Kalau ada yang menguatkan dari orang lain itu akan lebih mempercepat. Paling lama berapa lama Pak? Kira-kira dalam waktu bulanan, mingguan, tahunan, bulanan. Susah, sakit. Bu ya ini mau cerita itu mungkin. Tapi masuk akal ya Bapak Ibu ya, wajar. Kalau kita mengalami pengkhianatan atau ketidaknyamanan itu mungkin sikap kita nggak bisa baik-baik saja. Itu hal yang lumrah. Justru kalau kemudian baik-baik saja itu penipuan itu ya. Ya, kita menipu diri kita sendiri. Kecuali tingkatnya sudah seperti Tuhan Yesus. Ya. Dan kita rindu untuk sampai ke sana. Seperti Tuhan Yesus. Benar ya? Karena itu temanya keramahan yang menggembalakan itu ya. Juga dengan anak misalnya. Siapa sih yang punya anak yang nggak pernah bandel, nggak pernah ngelawan orang tuanya? Ada? Ada Bapak Ibu yang punya anak tetapi anaknya nggak pernah sama sekali bandel, selalu menurut jadi anak yang manis. Siapa yang pernah mempunyai atau sampai saat ini kemudian menilai, wah anak saya itu manis-manis semua, nggak pernah bandel, nggak pernah bangkang, semua nurut. Adakah yang seperti itu? Angkat tangan. Kenapa? Saya mau belajar. Ada? Nggak ada, Bu Wit? Enggak. Mamahnya Bintang? Enggak juga. Terus terang, ketika anak bandel kayak gitu, rasanya orang tua gimana? Senang? Sedih.
bahkan mungkin kecewa, marah. Ya kan? Nggak bisa kita ramah, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa ramah. Ini keramahan, bukan cuma keramahan yang saya sebut di depan, tapi keramahan yang menggembalakan. Meskipun bagi saya, kalau kita baca tadi apa yang dikerjakan Yesus terlebih kepada Petrus, itu bukan sekedar keramahan. Enggak. Ini sebuah kasih sayang yang memulihkan. Mari kita perhatikan. Saya bersyukur sebelumnya untuk Bapak Ibu sebagai orang percaya, saat ini sudah bisa mengampuni, ya, bahkan lupa, gitu ya. Ya, kita belajar serupa dengan Kristus. Sekarang kita lihat firman Tuhan. Keramahan pertama diperlihatkan Yesus manakala ia tahu para muridnya tengah berputus asa dalam mencari ikan di sepanjang malam itu. Biasa, nelayan itu cari ikan nggak mungkin siang-siang, malam-malam, ya, pagi-pagi pulang. Karena itu biasanya pasar-pasar ikan tuh tengah malam itu sudah mulai jualan. Ya, artinya mereka sudah sempat cari ikan mungkin dari ketika mulai gelap gitu ya. Nah, atau ketika sore-sore masih ada matahari mulai meluncur ke tengah laut. Nah, malam itu para murid putus asa mencari ikan. Fungsi penggembalaan dalam peristiwa ini adalah bagaimana Tuhan Yesus meneguhkan kembali panggilan bagi para murid bahwa mereka bukan lagi sekedar penjala ikan, tetapi bersama dengan Yesus mereka akan terus menjadi penjala manusia. Nah, jadi kita bisa melihat bukan cuma sekedar memberikan ikan, tetapi mengingatkan kembali perjumpaan pertama mereka. Kamu akan berubah, kalau ikut aku, kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi mengingatkan kembali, meneguhkan kembali bahwa tugas mereka bukan sekedar menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Dan keramahan Yesus dengan mukjizatnya yang masih sama, bahkan keramahan yang mengingatkan mereka pada perjamuan malam terakhir. Ini meneguhkan bahwa mereka tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Sang guru tidak berubah pada mereka. Meskipun Yesus sudah mereka tinggalkan seorang diri dalam menghadapi penganiayaan, derita, dan maut. Kecuali tentu seorang muridnya yang juga kita bahas, yaitu murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Nah, melalui tangkapan ikan yang melimpah dan kemudian jamuan di pagi hari itu, Yesus menegaskan adanya pendamaian darinya bagi mereka. Dan bahwa sampai sekarang tugasmu tetap berlaku, yaitu menjadi penjala manusia. Bagi sebagian murid, peristiwa itu cukup meneguhkan mereka. Namun belum bagi Petrus. Ia membutuhkan sebuah pemulihan yang lain, yaitu sebuah bentuk keramahan yang spesial dari Yesus, yaitu keramahan yang kedua dalam kesaksian ini. Dan keramahan kedua itu ditunjukkan Yesus pada Petrus seusai mereka makan. Ya hanya ngobrol sih, hanya ngobrol berdua antara mereka dengan pertanyaan yang saya menduga seselama mereka bersama dengan Yesus, terkhusus ketika Yesus mengajari tentang kasih, pertanyaan itu pasti juga sudah ditanyakan menurut dugaan saya kepada para murid. Dan kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus, kepada Petrus maksud saya, kita tahulah kira-kira Petrus jawabnya gimana. Pasti dia dengan bersemangat, dia dengan lantang akan mengatakan, aku mengasihimu. Ya, bahkan lebih daripada teman-temanku yang lain. Dalam perjamuan terakhir, ia bahkan pernah sesumbar. Dia katakan, biarpun yang lain teman-temanku itu terguncang imannya, karena engkau, karena peristiwa yang akan engkau alami, tapi aku sekali-kali tidak. Kesombongan ini akhirnya membawa pada penyangkalannya akan status kemuridannya bersama dengan Yesus. Sebuah penyangkalan yang bahkan sampai 3 kali hanya untuk melindungi dirinya dari situasi yang sama seperti yang dialami oleh Yesus gurunya.
Dan kemudian dalam pandangannya itu menjadi semakin menakutkan bagi Petrus. Karena apa? Karena sebetulnya berkali-kali Yesus sudah bicara bahwa anak manusia harus menderita. Lah kalau Petrus harus mengalami penderitaan, dan itu mulai ketika Yesus ditangkap, Petrus tidak merasa sanggup. Nah, Ibu Bapak Saudara, walaupun tanpa memahami teks aslinya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia sesungguhnya sudah memberikan gambaran betapa dramatisnya percakapan mereka. Saya tadi berusaha memberikan jeda-jeda ketika percakapan itu saya bacakan. Sangat dramatis sebetulnya. 3 pertanyaan tantangan diajukan Yesus, seolah sebuah paksaan bagi Petrus untuk bertanggung jawab atas 3 kali pula penyangkalan Petrus pada Yesus. Kalau saya membacanya, saya loh ya Bapak Ibu ya, seolah ada sindiran. Kasih kok seperti itu? Bapak Saudara, kita yang hidup di zaman modern ini, kita tahu ya bahwa kasih itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Ya, saya mendengar tadi, pengorbanan. Kasih itu membutuhkan pengorbanan. Ini bagi orang-orang muda nih. Biasanya kalau ngerayu, kekasihnya akan berkata, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, demi dapat membuktikan cintaku padamu, my love. Burus pernah dapat ungkapan seperti itu, gak tertawa. Iya, nah itu sharing itu di belakang itu, iya. Hal yang lumrah. Artinya apa? Ini kerja keras loh. Supaya kamu tahu aku mau cinta sama kamu, tuh aku harus kerja keras. Naik gunung, terus berenang menyeberangi lautan. Enggak melewati lautan, menyeberangi dengan perahu atau kapal kan. Istri saya mungkin belum pernah tahu karena bukan untuk istri saya. Waktu itu ya. Saya pernah naik ke mana? Gunung Merbabu. Tanpa persiapan juga, cuma sama teman. Tanpa pakai sepatu apa adanya gitu. Naik berapa jam gitu sampai ke atas untuk cuma apa? Cari apa? Jangan ditiru ya. Cari apa? Edelweiss. Tak petik Edelweiss, gak boleh itu sebetulnya. Untuk membuktikan ini aku sayang sama kamu. Capek, tapi senang bisa membuktikan itu. Walaupun dia nggak gagas. Yang gagas ya cuma istri saya nggak perlu naik gunung. Tapi dari Semarang, dari Kartosuro sampai Semarang, ya. Dari Semarang kembali ke Jogja harus kecelakaan. Itu bukti cinta saya ini. Butuh pengorbanan. Walaupun ya banyak orang setelah jadi istrinya, ketika istrinya terjatuh, nek orang Kristen memang ditulung ya. Siapa sih yang nggak pernah nolong istrinya kalau jatuh? Istri saya sekarang tuh kalau dengar gedebak-gedebuk dari kamar langsung keluar. Ngapa tiba ya? Takut kalau saya jatuh karena saya sedang ini bermasalah dengan saluran kencing. Bahkan pagi ini bermasalah lagi. Meskipun ditulung, nggak sampai dikatain. Kalau biasanya orang udah gelan itu motomu ning ngendi, enggak. Tapi bisa saja tetap disalahkan sambil dinyanyi. Kira-kira modal untuk Bapak Ibu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Kalau tak hati-hati menggunakan matamu, bolak-balik kowe mengko tiba meneh. Bisa aja ya. Intermezzo. Tapi maksud saya begini. Cinta, kasih, apapun tujuannya pasti memerlukan pengorbanan. Pada siapapun pasti butuh pengorbanan. Lalu kenapa Petrus enggak? Katanya kasih, tapi kok mengakui bahwa engkau muridku saja kok enggak? Enggak bisa, enggak mampu, enggak berani. Sehingga terbukti Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali dan Petrus tahu kalau Yesus tahu. Nah itu sakitnya. Kalau Yesus nggak tahu nggak apa-apa. Ini Petrus tahu, Yesus tahu. Nah, melalui tafsiran ini pun kita sudah bisa merasakan nuansa galau dan sesal Petrus pada Yesus. Bahwa bagaimanapun, bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan,
Sesungguhnya Yesus sudah tahu bagaimana perasaan Petrus, bagaimana Petrus mengasihi Yesus meskipun dia pernah gagal membuktikannya. Sesungguhnya di mana sih letak keramahan Yesus? Letak keramahannya sederhana Bapak Ibu. Pada kesediaannya bercakap tanpa kemarahan. Lawannya ramah itu marah. Ya. Kesediaan Yesus bercakap kepada Petrus tanpa kemarahan. Meskipun Yesus berhak. Kalau kita gimana? Misalnya kalau kita lagi marah pada anak-anak. Kita jelaskan, ini loh gini, A, B, C, D, E, F, G. Kamu sudah begini. Kamu lakukan, kamu ulangi. Atau suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Pap, kowe iki ngene lho. Bahkan tidak cukup itu. Seringkali mengungkit-ungkit yang lalu-lalu, ngundat-undat. Ya. Tapi Yesus tidak mengambil cara kemarahan sebagaimana kita. Enggak ada tuh Yesus ngundat-undat Petrus, enggak ada. Cukup dengan bertanya kembali. Mempertanyakan kembali kesiapan Petrus untuk menjadi penjala manusia. Kesiapan Petrus untuk menjadi penggembala domba-domba Allah. Dan kesiapan itu tergantung dari jawaban Petrus, yaitu bagaimana sejatinya sikap Petrus kepada Yesus. Bagaimana Petrus menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Karena itu, mari selanjutnya kita perhatikan percakapan sesuai dengan bahasa aslinya. Yang pertama, Yesus menanyakan kasih sesuai dengan karakter Petrus sebelum-sebelumnya. Bahkan dengan panggilan yang formal. Tidak dengan panggilan sayang seorang sahabat yang biasanya dengan nama alias atau parapan. Petrus kan biasanya dipanggil Petrus. Atau kalau mungkin jangkar teman-temannya Pet-Pet atau terus-terus gitu ya. Ini enggak. Ini sangat formal. Manggilnya dengan sebutan apa? Simon bin Yohanes. Simon anak Yohanes. Seolah menunjukkan ada jarak di antara mereka. Sebetulnya bukan Yesus yang mengambil jarak, tetapi Petrus yang mengambil jarak karena dia merasa bersalah. Karena itu Yesus formal manggilnya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau agape? Agape itu apa? Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa alasan. Apakah engkau agape padaku lebih daripada mereka? Sudah agape, lebih daripada mereka lagi. Itu tingkatan di atas. Luar biasa. Dan biar bagaimanapun nakalnya Petrus, ia menyadari Yesus adalah gurunya yang pasti dia kasihi. Sama seorang anak pasti nggak usah ditanya sayang sama orang tuanya. Atau seorang orang tua tanpa ditanya pasti sayang pada anak-anaknya. Tapi kalau agape, ya, tanpa balasan apalagi lebih daripada yang lain, maka Petrus sekarang merasa malu. Tak pantas aku menjawabnya, apalagi dengan apa yang sudah pernah aku lakukan pada guru. Tapi aku tuh mengasihinya. Bagaimanapun Yesus adalah guruku, dia adalah sahabat terbaikku. Aku harus tetap menjawab pertanyaan ini. Nggak diem. Ada beberapa orang yang kalau ditanya diem. Nggak mau jawab. Petrus bertanggung jawab. Dia menjawab pertanyaan ini. Dan dengan pikiran yang berkecamuk mau jawab apa, dia menjawab akhirnya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku filia padamu. Aku mengasihimu, tapi kasihku terbatas seperti seorang sahabat. Tapi bagaimanapun Yesus memberikan tugas. Gembalakanlah anak-anak dombaku. Ya, yang ditanya agape, jawabnya filia. Tapi nggak apa-apa. Sangat manusiawi, apalagi Petrus yang sudah pernah berbuat salah kepada Yesus. Yang kedua, Yesus masih menanyakan kasih namun tanpa membandingkan dengan yang lain. Hanya kasih yang dimiliki Petrus, nggak usah dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Apakah engkau agape padaku? Barangkali menurut pandangan saya, ya, kita kan membaca ya, kita bisa melihat, mendiskusikan suasana hati ini. Menurut perasaan saya, pandangan saya,
hati Petrus ini agak lega karena pertanyaan yang kedua ini. Mungkin kan begini, kalau ngomong pertanyaan satu kali kan mungkin nggak yakin terus tanya dua kali dengan pertanyaan yang sama. Tapi ini tidak dibandingkan dengan yang lain. Jadi terasa lebih ringan bagi Petrus untuk menjawabnya. Sehingga dengan lebih tenang Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku filia padamu. Tuhan Yesus kemudian mengapresiasi dengan penugasan yang lebih besar. Kalau tadi gembalakanlah anak-anak dombaku, sekarang gembalakanlah domba-dombaku. Seharusnya selesai. Tapi selesai? Tidak. Pertanyaan tentang kasih diutarakan Yesus lagi. Tapi yang ketiga jadi sungguh menggetarkan hati. Bukan karena jumlahnya 3, sama dengan menyangkalnya Petrus pada Yesus itu 3. Tapi kata yang dipilih oleh Yesus, apakah engkau agape diganti menjadi sesuai dengan kemampuan Petrus? Apakah engkau filia padaku? Tapi bagi Petrus, saya merasakan. Bahkan kalau tadi tanya agape, sekarang bahkan filia pun dipertanyakan. Bukankah aku sudah jawab 2 kali filia pada Tuhan? Tapi sekarang filia pun juga dipertanyakan oleh Tuhan. Jadi kalau saya jadi Petrus, orang yang rada minder ini, bisa beranggapan Yesus ini sangat meragukan filianya Petrus. Kalau tadi tanya agape dijawab filia, oke, kemampuanku, tapi sekarang filia pun dipertanyakan. Jangan-jangan Yesus tidak percaya sama aku. Jadi sedih hati Petrus. Bukan hanya karena 3 kali ditanyakan, tetapi kemudian Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya menjadi filia. Serasa aku sudah gak pantas lagi menjadi murid Yesus dibandingkan dengan yang lain. Karena itu Petrus memohon bantuan dari Yesus untuk menjawabnya langsung. Lihat dalam hatiku. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku filia Engkau. Cukup bagi Yesus. Karena Yesus tahu hatinya orang. Tidak seperti saya yang bisa tahu dalamnya hati Bapak Ibu. Atau bahkan keluarga saya, istri saya, anak saya. Kalau ngomong A, B, C. Tapi kalau Tuhan Yesus tahu. Seperti yang dikatakan Petrus, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku filia Engkau. Aku mengasihimu selayaknya seorang sahabatku. Dan tanpa berpanjang kata, karena Yesus tahu hatinya Petrus, Tuhan Yesus tahu kedalaman hati Petrus yang sudah berbeda dengan yang dulu. Ada pertobatan di dalamnya. Sehingga dengan yakin, dengan tegas, Tuhan Yesus memberikan penugasan penggembalaan pada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Selesai. Kepercayaan Yesus ini diungkapkan pula dengan sebuah ulasan akan hidup Petrus. Jadi mengulas. Petrus kowe iki orangnya kayak gini loh. Waktu muda, kamu itu sangat mandiri, sangat egois. Hidup sesuai dengan kemampuan, keyakinan kemampuan, hidup dengan kemauannya sendiri, jalannya sendiri saja. Bahkan, jangan Tuhan, jangan terjadi seperti itu. Ya, Petrus kan pernah bilang gitu sama Yesus ketika aku harus menderita. Jangan, gak akan mau. Karepe Petrus. Namun kata Yesus, setelah bertambah kedewasaan imannya, setelah tua, maka Petrus akan menjadi pribadi yang bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia rela dirinya diikat, bahkan rela mengalami hal serupa seperti Tuhannya. Ia tidak lagi menyangkal Yesus, tetapi ia bahkan rela disalib, bahkan karena merasa tidak layak itu dibawa sampai ujung usianya, ujung kematiannya itu. Dia merasa tidak layak sejajar dengan Yesus, kepalanya rendah, direndahkan diri sampai ke kaki Yesus. Ia minta disalib kalau harus disalib, tetapi terbalik karena dia lebih rendah dari Yesus. Keramahan yang menggembalakan. Tetapi keramahan yang bagaimana? Keramahan yang tulus, yang penuh dengan kasih, dengan cinta kasih,
bukan hanya basa-basi. Tapi justru karena itu sampai hari ini saya bertanya, apakah kasih sungguh dapat memulihkan segala sesuatu? Pengkhianatan dari orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal, kita sudah tolong sedemikian rupa. Bantahan-bantahan, pembangkangan dari orang-orang yang kita kasihi, bahkan dari anak sendiri. Sampai hari ini saya bertanya, apakah kasih sungguh bisa memulihkan segala sesuatu? Karena tampaknya sulit. Berkali-kali kasih ditunjukkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Butuh kesabaran, butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi bagi saya dan saudara hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa keramahan, kasih yang tulus itu merupakan dasar sebuah pemulihan yang mengubahkan, transformatif istilah kerennya. Bahkan kasih menjadi dasar utama dari sebuah pelayanan yang terbaik yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Keramahan yang mengembalakan. Dan saya serta saudara sedang dibentuk untuk melakukannya, untuk menerapkannya. Karena itu, mari kita saling bertolong-tolongan, saling mendoakan, supaya kita bisa bersabar dan terus mengembangkan kasih sebagai sebuah keramahan yang memulihkan dan memampukan, meskipun jalannya terjal dan butuh waktu yang lama. Mari bersama-sama kita buktikan, dan kapan-kapan kita punya sharing bahwa kasih itu bisa memenangkan segala sesuatu. Bukan hal-hal yang luar biasa dengan rezeki yang melimpah dan macam-macam, tidak. Tapi bagaimana kasih itu bisa membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik, yang memuliakan nama Tuhan. Selamat berjuang untuk mempraktekannya, tapi percayalah, Tuhan Yesus yang penuh dengan keramahan kasih yang sejati itu, Dialah yang akan memampukan saya dan saudara. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, di tengah pribadi-pribadi yang kami hadapi, yang tidak selalu baik-baik saja. Kadang-kadang ada perjumpaan yang membuat hati kami tersentuh dan tidak nyaman. Engkau menolong kami, mencontohkan kepada kami bagaimana caranya menghadapi pribadi-pribadi seperti itu. Yaitu melalui keramahan kasih yang Tuhan tunjukkan. Tapi Tuhan juga tolong kami, lembutkan hati kami. Sehingga kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa menanggapi kasih orang dengan baik. Sebagaimana Petrus membuka hatinya menanggapi kasih Tuhan. Menyiapkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Sehingga menjadi pribadi yang luar biasa. Tolong kami di dalam dua sisi ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdiri dengan sikap tegak bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini ada beberapa warta jemaat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin bisa bangkit berdiri kalau ada. Yang kedua, yang melayani kebaktian pada hari ini Minggu 1 Mei 2022 adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu segenap jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Protokol kesehatan, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan yang telah hadir lebih awal sebelum ibadah ini dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang mungkin merasa tidak enak badan atau kurang sehat, mohon bisa mengikutinya melalui ibadah online. Selanjutnya adalah katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 seusai ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Rapat bidang 3 akan diadakan pada hari Minggu 8 Mei minggu depan pukul 9 WIB. Pemimpin adalah majelis bidang 3. Agendanya evaluasi dan laporan keuangan Januari sampai Maret 2022. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakannya di minggu yang lalu. Yang pertama tanggal 25 April Ibu Esther Setiawati Wijaya di luar. Selamat ulang tahun Ibu. Tanggal 26 April Saudari Gracia Nanda Trisani tidak hadir. Yang ketiga tanggal 28 April Ibu Setiawati David. Selamat ulang tahun Ibu. Demikianlah warta lisan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang meneladani kasih Kristus yang memulihkan. Kiranya Kau juga memberkati jemaat ini, sehingga kami pun menjadi jemaat yang boleh memulihkan pribadi-pribadi yang mungkin karena pergumulan mereka kemudian mengambil sikap yang lain, yang kemudian itu membuat sebuah masalah di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang saling memulihkan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menolong supaya dalam persekutuan dengan Tuhan mereka boleh melihat dan mengenal jawaban Tuhan. Lalu Pak, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, di mana sebagian dari warga bangsa sedang berperjalanan. Entahkah yang sudah sampai di tempat tujuan, entahkah yang masih dalam perjalanan, entahkah juga yang sedang mempersiapkan perjalanan. Cukup besar ya Tuhan, karena mereka sudah menundanya selama 2 tahun. Karena itu Engkau menolong bahwa mereka dalam perjalanan mudik sehingga sampai tempat tujuan dengan selamat. Mampukan aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait boleh mengatur jalannya mudik itu sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan, apalagi yang bersifat massal. Tuhan tolong saudara-saudara kami di dalam sukacita mereka merayakan perayaan ibadah mereka. Sehingga justru melalui perayaan ibadah itu mereka boleh belajar mengembangkan kasih, persaudaraan, keramahan di antara warga bangsa. Mungkin di tahun ini GKI sesemarang belum bisa terlibat di dalam pos-pos mudik karena pandemi. Tetapi biarlah di tahun-tahun mendatang, ketika segala sesuatunya boleh berjalan dengan lebih baik, kami pun boleh terlibat
di dalam rutinitas bangsa ini. Biarlah kami semua dilatih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, tolong pemerintahan bangsa kami mengentaskan berbagai macam persoalan bangsa sampai periode mereka berakhir. Berikan hikmat, marifat, tanggung jawab, sehingga segala sesuatu yang diputuskan boleh menjadi bagi seluruh bangsa, dan kami pun orang-orang Kristen terlibat di dalamnya. Tuhan, berkati untuk pelayanan kami khususnya di Tunas Wacana. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak di sekitar kami dan mampukan para guru untuk menjadi teladan kasih Kristus. Kami rindu akan ada banyak anak-anak ditambahkan, bahkan semua proses Engkau permudah, termasuk ketika kami membutuhkan kepala sekolah dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang Kau tambahkan usia, untuk Ibu Esther Setiawati Wijaya, untuk Gracia Nanda Trisani, untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, termasuk istri hambamu, Bu Setiawati. Kau berkati di usia yang ditambahkan itu, sehingga kasih Tuhan boleh dibagikan oleh mereka di dalam perjumpaan mereka dengan orang-orang di sekitar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau berikan kekuatan, bahkan pemulihan. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka yang hadir saat ini. Bagi mereka yang menantikan pekerjaan yang layak, Engkau hadirkan. Bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, berikan kesempatan perjumpaan dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan, sehingga pada waktunya mereka boleh menemukannya. Bagi mereka yang masih menantikan momongan dalam rumah tangga mereka, Kau juga berkati mereka selalu setia berharap padamu. Untuk rumah tangga yang sedang bergumul dalam permasalahan-permasalahan, Engkau hadir sebagai penolong. Untuk setiap pergumulan yang tidak terungkapkan, Engkau mendengarkan, dan buat kami percaya dan beriman bahwa segala sesuatu akan Engkau hadirkan indah pada waktunya. Dalam iman kami boleh haturkan doa permohonan kami kepada Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang akan saya landasi melalui firman-Nya, Filipi pasalnya yang 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kantong hijau pada kebaktian ini digunakan untuk program diakonia. Bagi orang tua anak sekolah minggu juga disediakan kotak tersendiri untuk memberikan persembahannya. Untuk jemaat yang mungkin tidak bisa memberikan secara persembahan dalam ibadah ini juga bisa diberi kesempatan untuk memberikan persembahannya melalui transfer BCA, melalui QRIS yang sudah ada dan tertempel di belakang kursi jemaat, atau melalui Bank Mandiri seperti yang tertera di warta jemaat. Untuk menyambut persembahan kita, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan persembahan kita, mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari-hari yang lalu. Kami percaya Bapa, kami telah merasakan kasih dan berkat Tuhan melalui apa yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Apapun itu kami boleh mengucap syukur, dan pada pagi hari ini kami juga boleh hadir dalam ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami, dan melalui persembahan kami juga kami ingin mengucapkannya. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan akan seluruh doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh mempraktekkan apa yang sudah kita dengar tadi. Tetap kita harus ramah, tetapi kalau tanpa kasih itu hanya menjadi sebuah basa-basi saja. Apalagi di tengah perjumpaan kita dengan pribadi-pribadi yang barangkali membuat masalah atau bermasalah dengan kita. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Biarlah keramahan kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Biarlah kita boleh mendengar panggilan Tuhan, hidup seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tutup ibadah ini dengan NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan, bait pertama dan keempat. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya
dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ku ingin